aku diundang. Diundang ning ndi, Mbah? Ke Golkar. Ke Walah, Golkar. diundang Golkar to, Mbah. Tak kira ya diundang malaikat. Terus engko aku muram apa cengar-cengir yo. Ngono ae yo dadak takon sampean iki to, Mbah. Ya jangankan sampean cengar-cengir, karo jengking pleding kuwi lho yo le. Setelah Pak Wiranto pergi mendirikan Partai Hanura, ada satu lagi kader terbaik Partai Golkar, mendirikan Partai Gerindra. Pak Prabowo. Belum berakhir, Partai Gerindra pergi, satu lagi kader terbaik Partai Golkar mendirikan Nasdem. Oh, Dan oleh karena itu dalam perspektif hubungan kami dengan partai-partai yang lain, khususnya alumni-alumni Partai Golkar, kami seperti satu rumah, cuma beda kamar saja. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan, saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris, dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. ya baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya kali ini aku akan mengajak kalian untuk reaction. Ya, di sini ada bisa dibilang parodi juga ya, tentang Bu Megawati yang diundang oleh Bahlil ya, Pak Bahlil di ulang tahun Golkar yang ke-60 kalau nggak salah ya. Tetapi di sini Bu Megawati seolah-olah sombong gitu ya, nggak mau hadir ya kan. Ya walaupun hadir dia suruh kadernya yang agak bawah lah ya kan untuk datang ke ulang tahun Golkar. Nah, dan ada juga nanti pidatonya Pak Bahlil yang singgung para partai ataupun mantan kader Golkar yang menjadi hebat-hebat lah ya gitu kan. Dan di akhir video nanti ada Pak Prabowo yang bisa dibilang heran sama Pak Bahlil ya kan, kenapa dijadikan menteri investasi oleh Pak Jokowi. Dan ya langsung sajalah kita simak video ini. Aku diundang Diundang ning ndi, Mbah? ke Golkar. Ke Walah, Golkar. diundang Golkar to, Mbah. Tak kira ya diundang malaikat. Terus engko aku muram apa cengar-cengir yo. Ngono ae yo dadak takon sampean iki to, Mbah. Ya jangankan sampean cengar-cengir, karo jengking pleding kuwi lho yo le. Gimana? Lah iya dong. Karena aku dimusuhin. Oh, Duh. Sopo to, Mbah, sing Siapa? musuh iki? Sak jagat Dewa Betara. Oh my god. Oh my god. Jagat Dewa Betara, Mbah. Lah sampean kelakuane wis bener apa durung? Sekarang diundang. Bingung aku. Aku dhewe yo bingung lho, Mbah, ngrasakno kuwi iki yo to. Diundang salah, gak diundang yo salah. Jane karepmu iki piye to, Mbah? Mbah, aja gawe kaya ngono to wis tuwek iki. Iya, jadi kata Hasan udah deh Bu, iniin aja deh. Lho, lah yo tenan to, Mbah. Kok yo meneh-meneh orang gugu omonganku to, Mbah. Mbah, aja ngasih percaya
karo hasutane Hasto kuwi. Ya Allah, malah kaya ngono to. Lah kok yo iki oleh undangan di hari ulang tahun Partai Golkar yo. Sampean kuwi dikei kehormatan undangan. Seharusnya kalau sampean itu yo Mbah mempunyai sifat negarawanan. Kuwi dengan gagah datang, jangan mementingkan ego ya Bu. Mbah, ya Allah, ini negarawan opo? Hah? Ojo gugu-gugu maneh wi karo cangeme Hasto ya Mbah. Iya. Pengen partemu iki tetap ada, tapi nek ra pengen yo alah ya wis Hasto karo Sitorus kuwi kedepankan lama-lama akan buyar jan ya ngelalah buyar lur buyar wis Mbah gugu Hasto apa gugu aku karepmu? Sebagai partai yang betul-betul adaptif, yang mau mengikuti perkembangan tentang sistem politik yang ada. Pasca pemilihan konvensi, apakah kemudian Partai Golkar sudah selesai? Enggak lagi, muncul fase berikut. Pasca konvensi, Partai Golkar melahirkan kader-kadernya yang luar biasa, kemudian mendirikan partai lain. Jadi Golkar selalu silih berganti, naik turun. Diawali dengan Hanura. Yang didirikan oleh Pak Wiranto. Waktu itu orang berpikir Golkar akan semakin suaranya turun. Tapi alhamdulillah, sekalipun ada yang pergi, ada juga yang datang. Setelah Pak Wiranto pergi mendirikan Partai Hanura, ada satu lagi kader terbaik Partai Golkar mendirikan Partai Gerindra. Pak Prabowo. Belum berakhir, Partai Gerindra pergi, satu lagi kader terbaik Partai Golkar mendirikan Nasdem. Oh. Bagi Golkar adalah itu hal yang biasa-biasa saja. Karena Golkar sebagai ibu kandung menganut mazhab doktrin karya kekaryaan. Golkar menghargai perbedaan pilihan kader-kader Partai Golkar. Karena sesungguhnya Golkar adalah gudang daripada kader-kader yang berkualitas. Saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam perilaku politik Golkar tidak pernah menghina atau meremehkan partai yang lain. Kami selalu berjiwa besar untuk menghargai kebesaran partai lain. Dan oleh karena itu dalam perspektif hubungan kami dengan partai-partai yang lain, khususnya alumni-alumni Partai Golkar, kami seperti satu rumah, cuma beda kamar saja. Yang namanya satu rumah pasti keluarga. Cuman itulah perbedaan. Golkar adalah ibu kandung yang melahirkan anak-anaknya. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia. Saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian,
Enggak bener, ini serius. Aduh, lucu lah ini. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Tapi beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google. Aduh. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan, saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris, dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, saya lihat boleh juga orang ini. Aduh. Dapat presiden lucu juga. Jadi ya. ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Ternyata operasinya luar biasa. Operasinya di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pinter tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya, benar. Orang pinter tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Ya nggak perlu muji-muji ya, dah ya. Saya nggak benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya bermanfaat
bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku. Tebel-tebel ini. Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan beliau. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Ya kan? Jadi, saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Wah. Ini Pak Presiden, Pak Prabowo dengan Pak Bahlil memang sama-sama lucu lah menurut aku ya kan. Ya, pokoknya pecah lah ya guys, bikin aku ngakak. Ya time bercanda ya, bercanda gitu ya kan guys. Tapi time serius gitu ya kan Pak Prabowo. Tapi gimana nih dengan Bu Megawati yang nggak mau datang ya. Seolah-olah Bu Megawati ini orang yang hebat gitu ya kan, nggak mau datang ke ulang tahunnya Golkar, bahkan justru menyuruh partai ataupun kadernya yang apa ya, yang bawah gitu ya kan datang untuk hadir. Katanya kalau dia yang datang nanti takutnya dikira mau gabung gitu, kepedean. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian, silahkan komen di bawah. Aku yakin di tangan Pak Prabowo Gibran, Indonesia ini akan semakin maju jaya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.